Ratusan petugas dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur Kamis pagi mendatangi pesantren Sidikiyah untuk menangkap MSA yang sudah lama ditetapkan sebagai DPO tersangka pencabulan santriwati. Upaya ini dilakukan polisi karena MSA masih bersembunyi di balik pondok pesantren menolak menyerahkan diri. Kedatangan polisi kali ini adalah yang kesekian kalinya sejak anak kiai tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Beragam upaya telah dilakukan untuk menjemput tersangka, mulai dari upaya persuasif hingga jemput paksa. Sayangnya, negosiasi yang dilakukan polisi dan pihak pesantren selalu menemui jalan buntu. Upaya polisi menjemput pelaku tidak berjalan mulus. Warga pesantren Sidikiyah pasang badan menghalangi penangkapan yang dilakukan polisi. Tidak hanya santri dewasa, santri usia di bawah 12 tahun juga ikut menghalangi upaya polisi menangkap MSA. Dalam upaya penjemputan kali ini, polisi terpaksa mengamankan beberapa santri yang menghalangi upaya penangkapan. 3 truk disiapkan polisi untuk mengangkut puluhan orang ke Polres Jombang untuk dilakukan pendataan. 2 tahun sudah kasus dugaan pencabulan santriwati dengan tersangka MSA berjalan. Kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Kapolres Jombang pernah meminta agar pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, untuk menyerahkan anaknya. Namun sang kiai menolak dengan alasan anaknya sedang difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. MSA alias Muhammad Subhi Azal Sani telah menjadi buron selama 6 bulan. Sebagai anak yang besar di lingkungan pesantren dan anak kiai besar Jombang, penangkapan terhadapnya menjadi ujian bagi penegak hukum. Menanggapi sulitnya penegakan hukum terhadap tersangka kasus asusila ditanggapi banyak kalangan yang meminta polisi tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Negara yang dalam ini penegakan hukumnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan nggak boleh kalah dengan kelompok atau dengan apapun. Maka sebetulnya secara elegan harusnya menyerahkan diri lah ya. Nah kalau polisi sendiri memang kami dorong ya untuk tetap bisa dapat menangkap yang bersangkutan gitu ya. Nah kami mendorong agar pihak-pihak yang melindungi, yang melakukan obstruction of justice ini juga diproses pidana. Kondisi mereka dalam kondisi tadi ya, berlarut-larutnya kasus kekerasan seksual mereka ini juga menimbulkan dampak bagi mereka. Ada kelelahan yang memapar mereka, sehingga sebenarnya semakin cepat kasus ini diadili, itu juga semakin cepat korban bisa pulih. Kasus yang menjerat MSA bermula dari pelaporan korban pencabulan yang notabene santriwatinya. Selama kasus bergulir, MSA sudah pernah melakukan upaya pra-peradilan di Surabaya dan di Jombang. Jikapun akan melakukan pembelaan, MSA bisa membuktikan itu di pengadilan. Namun jika terus berlarut-larut, tentu hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, terlebih upaya negara dalam memerangi kejahatan seksual dalam bentuk apapun. Pemirsa, kasus kekerasan seksual di Jombang, Jawa Timur berlarut hingga 2 tahun lamanya. Polisi begitu sulit untuk menangkap tersangka yang bersembunyi di balik pesantren milik ayahnya. Kasus ini pemirsa menjadi salah satu dari sejumlah kasus pelik yang menjadi ujian dalam penegakan hukum kekerasan seksual di tanah air. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya, pemirsa, ratusan personil dari kepolisian diterjunkan ke Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur untuk menjemput tersangka kasus kekerasan seksual Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Beki. Negosiasi polisi dengan pemimpin ponpes yang juga ayah tersangka berlangsung alot.
Penangkapan tersangka pencabulan MSA atau Mas Beki diwarnai perlawanan oleh para pendukungnya. Puluhan pendukung pun ditangkap, sementara satu anggota kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pemirsa, pemimpin dari Ponpes Sidikiyah yang juga sekaligus adalah ayah tersangka Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti kembali menolak anaknya untuk ditangkap. Padahal sebelumnya ayah tersangka berjanji akan mengantarkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan, ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga, ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Nanti kalau masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Tidak usah. Sama. Kalau sampai ke Sampaikan kepada langsung. kalau naik kalau paksa ini nanti kita semua bisa berjuang bareng. Betul Mbak Yai. Cinta NKRI. Jadi saya rasa ini sudah sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu ya. Apalagi yang kita sudah bahkan sekarang ini sudah bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin Mbak Yai. Sementara itu pemirsa, puluhan orang berusaha untuk menghalangi penangkapan pelaku pencabulan belasan santriwati di pesantren Sidikiyah. Mereka yang menghalangi tersebut tugas diciduk untuk menggunakan 3 truk polisi dan juga Satpol PP. Puluhan pendukung pelaku pencabulan di pesantren Sidikiyah menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya santri dewasa, santri usia di bawah 12 tahun juga ikut menghalangi penangkapan MSA. Polisi dan Satpol PP pun terus berupaya untuk masuk ke dalam pesantren Sidikiyah Ploso. 3 truk disiapkan oleh pihak kepolisian pemirsa untuk mengamankan santri yang menghalangi petugas untuk melakukan upaya penangkapan. Puluhan orang langsung diangkut oleh Polres Jombang untuk dilakukan pendataan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, sudah ada rekan kami Oki Arisandi di sana yang akan melaporkannya kepada Anda. Oki, apakah memang upaya penjemputan terhadap tersangka sudah berhasil dilakukan malam ini? Ya, selamat malam Rizka dan juga pemirsa. Upaya penangkapan dan atau penjemputan paksa yang dilakukan oleh petugas gabungan baik dari Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang yang berlangsung sejak pagi hari tadi rupanya hingga malam ini belum membuahkan hasil. Karena hingga saat ini akses masuk ke dalam Pondok Pesantren Sidikiyah di belakang kami ini masih ditutup untuk sebagian orang, hanya para petugas saja atau warga yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren saja yang diperbolehkan masuk. Artinya dengan adanya pembatasan orang yang keluar masuk dari pondok pesantren ini diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat proses penyisiran atau pencarian yang dilakukan oleh petugas yang saat ini tengah berlangsung di dalam area Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Beberapa hal yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, terkait dengan lamanya upaya proses pencarian di dalam pondok pesantren sendiri, dikarenakan pertama terkait dengan luasan pondok pesantren yang mencapai sekitar 5 hektar
hektar dan banyaknya bangunan atau ruangan-ruangan kosong yang membuat para petugas ini harus mengecek satu persatu ruangan tersebut guna memastikan apakah MSAT sedang bersembunyi di ruangan tersebut atau tidak. Karena meskipun siang tadi sang ayah yakni Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti yang juga seorang pengasuh pondok pesantren Sidikiyah ini telah berjanji kepada petugas kepolisian akan menyerahkan sang anak. Pun demikian, petugas tidak serta-merta percaya dan tetap melakukan penyisiran di sekitar area pondok pesantren Sidikiyah yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT yang kini telah lama berstatus sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang. Rizka. Ki, apakah dengan demikian artinya polisi sudah berhasil untuk masuk ke dalam pesantren, melakukan upaya pencarian, dan artinya penghadangan yang sempat terjadi dari para santriwan maupun santriwati tentu saja yang ada di pesantren sudah tidak ada begitu untuk malam ini? Ya, betul sekali Rizka. Meskipun pada siang tadi petugas gabungan sempat kesulitan untuk bisa masuk ke dalam area pondok pesantren dikarenakan dihadang banyaknya simpatisan dari pondok pesantren Sidikiyah, namun polisi telah berhasil mengamankan sebanyak 320 simpatisan dari pondok pesantren Sidikiyah menuju ke Mako Polres Jombang. Dan di sanalah nanti mereka yang telah diamankan didata terlebih dahulu dan dipilah-pilah apakah mereka memang berstatus sebagai warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren atau santri yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren Sidikiyah. Yang buat miris, Rizka, 20 di antara 320 orang yang ditangkap yang kini telah diamankan di Polres Jombang adalah anak-anak yang tentu seyogianya mereka tidak terlibat dalam upaya penghadangan yang dilakukan oleh para simpatisan guna memperlancar petugas dari kepolisian untuk menangkap tersangka kasus kekerasan seksual MSAT kepada para santri-santrinya yang sebetulnya sudah dimulai kasus ini dilaporkan ke polisi sejak tahun 2018 lalu. Rizka. Baik, oke. Apakah memang sudah ada keterangan terbaru yang disampaikan dari pihak kepolisian maupun dari pihak pondok pesantren sendiri terkait dengan upaya penjemputan dari tersangka ini? Dan apakah memang sudah ada informasi bahwa memang tersangka ini memang ada di dalam pesantren? Baik, hingga malam hari ini belum ada keterangan terbaru baik dari pihak kepolisian maupun dari pondok pesantren Sidikiyah. Keterangan terakhir yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah sore tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam hal tersebut diwakilkan oleh Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, yang menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi upaya atau apa yang menghambat para petugas untuk mencari MSAT sendiri. Terkait dengan apakah memang MSAT benar di dalam atau tidak, itu pun tidak dijawab oleh Kombes Pol Dirmanto. Yang jelas pihaknya hanya menegaskan kepada para keluarga tersangka untuk bisa kooperatif dan dengan lapang dada segera menyerahkan tersangka kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan pengadilan. Baik, oke. Apabila memang sampai dengan malam ini dan sampai juga larut malam tidak juga ditemukan tersangka berada di dalam, apa yang mungkin akan dilakukan upaya oleh pihak kepolisian? Apakah memang menghentikan penyelidikan di dalam pondok pesantren kemudian dilanjutkan kembali esok hari atau seperti apa? Yang keterangan yang Anda dapat di sana? Ya, itulah pertanyaan yang tadi juga sempat kami tanyakan kepada Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, manakala jika hingga akhir hari ini kepolisian belum berhasil menemukan tersangka MSAT, apakah proses pencarian akan dihentikan terlebih dahulu atau dilanjutkan esok hari? Yang bersangkutan belum memberikan jawaban secara pasti. Yang jelas, Kombes Pol Dirmanto hanya menyampaikan agar masyarakat juga turut mendoakan dan memberi support dukungan, terlebih dengan membantu upaya petugas bagi para simpatisan yang kini masih berada di dalam area pondok pesantren untuk tidak ikut menyembunyikan tersangka, dan juga kembali menegaskan kepada para keluarga bahwasannya tidak hanya keluarga tapi juga para simpatisan atau siapapun yang ikut menghalang-halangi upaya petugas dalam menangkap dan mengamankan tersangka, mereka juga bisa dijerat hukum dengan hukuman setidaknya 2 tahun penjara. Rizka. Ya, baik. Oke, kami menantikan terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan perkembangan dari wilayah pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Oke, Arisandi, terima kasih untuk informasi Anda saat ini. Selamat bertugas kembali.
Ya, dan pemirsa, dukungan terhadap polisi untuk segera menangkap DPO kasus pencabulan santri di Jombang terus mengalir. Dukungan salah satunya datang dari Ketua Umum Barisan Gus Indonesia, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik. Dukungan terhadap polisi untuk segera menangkap DPO kasus pencabulan santri di Jombang terus mengalir. Banjir dukungan terjadi setelah polisi beberapa kali gagal menangkap putra Kiai Jombang tersebut lantaran mendapat perlawanan dari para pengawalnya. Keprihatinan dan dukungan bahkan diungkapkan oleh Ketua Umum Barisan Gus atau Bagus Indonesia, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik. Gus Fahmi yang juga cucu dari pendiri NU Kiai Haji Hasim Asy'ari. Gus Fahmi yang juga cucu dari pendiri NU Kiai Haji Hasim Asy'ari merasa sedih karena yang menjadi penghalang dari pelaksanaan tugas polisi itu adalah Kiai Sepuh, yaitu Kiai Haji Mukhtar Muti, pengasuh pesantren Sidikiyah, yang notabene ayah dari MSA, pelaku pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Harus kita bedakan ya antara menghormati orang tua dengan proses hukum. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pelaku ini mengikuti proses hukum dengan baik. Kalaupun nanti itu misalnya bersalah atau tidak, itu sebaiknya biar hukum yang memutuskan. Kasus pencabulan santriwati yang menjerat anak kiai di Jombang, Jawa Timur masih belum masuk ranah persidangan. Hal ini lantaran pihak kepolisian masih belum bisa menghadirkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Ya, pemirsa MNC News Prime masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.